Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ma dan Mas? Alhamdulillah. Sudah makan? Nah, karena makan apa tadi? Makan pecel. Oh, enak. Yang lainnya sudah sarapan? Sudah. Masak atau gimana Mbak? Saya di Jawa. Jawa. Itu tuh Masanya? Iya. Oh, rekomen nggak? Dikit ya? Iya, kayaknya pasti aku kayaknya berapa sekali 12. Ya, masih buat juga ya? Iya. Oke. Maksudnya sudah sarapan? Sudah. Kalau apa tadi Mas? Betul juga. Oh, sama juga sama ya. Mbaknya sudah? Oh, soto. Ini kayaknya makanan Nusantara semua ya? Iya. Lo apa ya? Betul. Sedikit. Semi ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kelompok. Ini adalah pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Dan agenda hari ini kita akan membahas terkait masalah dari perfeksionis. Ya, masalah terkait perfeksionis dan penumpukan tugas. Gitu ya. Masalah untuk yang jelas akan dibatasi. Oke, baik, sekitar setengah jam. Baik, apakah teman-teman sudah siap? Oke, baik. Bisa dimulai dari Sufi dulu. Bisa diceritakan kendalanya. Ada perasaan apapun yang saya butuh atau saya jadi ada 4 misi bagus, ada 4. Terus 5 kadang beberapa bulan ini pendidikan tersebut jangan juga. Terus ya sudah juga 5. Jadi 5 itu kesulitan karena memang apa ya, di pikiran saya dibombardir oleh banyak tugas gitu. Iya, bukan tugas apa ya sebenarnya. Kanan. Enggak itu kan tugas saya nggak merasa ditekan. Tapi tiba-tiba iya kayak iya semuanya harus saya lakukan ya. Padahal itu nggak bisa dilakukan. Terus hal-hal atau tugas-tugas yang bedanya lah itu kadang saya dikerjakan terus baik dan sehingga tugas yang lebih prioritas dengan media yang lebih dekat malah saya kerjakan diri kayak gitu. Sebenarnya kan jadi saya sistem SAA jadi semalam itu bikin saya Terima kasih Mbak Fese sudah menceritakannya. Dapat dipahami ya teman-teman kalau masih dari ini jadi apa-apa gitu ya dengan caranya tugas jadi malah sering mengerjakan tugas yang sebenarnya masih kurang penting gitu. Bukan kurang penting ya, lebih deadline-nya masih bisa dikerjakan. Jadi mungkin lebih ke bingung dalam skala prioritas gitu sama. Iya, saya tambah lagi. Ya silakan boleh. Saya kan sekarang masih jadi guru di sekolah ini. Jadi saya itu loh. Jadi saya juga megang bagian humasnya. Jadi ada beberapa spot video dan itu yang saya edit sampai sekarang. Padahal udah setengah
setengah tahun lah. Makan itu menjadi suatu tanggung Iya. walaupun memang sama metodenya lagi ngaji, ya tapi di sini tuh ada motivasi sebenarnya. Iya, Ini baik memang baik. baik. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang untuk kebiasaan tambahannya ya, harus semakin menguatnya. Kita lanjut siapa? Mungkin Mbak April dulu deh, bagaimana? Sama ya masalahnya cuma beda Job aja ya. terima kasih Mbak Saya. Kita lanjut ke Mas Sila dulu boleh? Kalau masalah saya sih sebenarnya kayak hampir sama ya dengan teman-teman. Tapi kalau saya lebih ke ini bagi waktunya gitu. Saya kan di kuliah ini kalau bukannya di aku saya di rumah itu tetap jalan gitu. Kemudian saya ke sawah juga, terus habis kuliah ini sore itu biasanya di sawah. Nah sampai malam biasanya kayak gitu. Soalnya memang airnya besar. Akhirnya ya katakan terus pagi itu saya pergi sama ibu buat nyemprot itu ya itu apa sih yang capek tapi ibu itu di rumah juga nggak jalan itu saya nggak lihat kan ya terus juga berdua saya itu lutut saya terus terus apa ya Tapi ada tekanan juga dari banyak masalah ya. Iya. Makin berat lah masalah infeksi kemarin itu karena punya ini juga ada dari masalah yang itu masalah itu kan tidak bisa potong soalnya tuh misalnya ada gajinya jadi saya itu nggak kan nggak izin misalnya akhirnya ya dimarahin lah itu ditanya kemana tapi saya juga nggak izin dulu karena kan kalau masalah saya pengen tahu aja sebenarnya kalau misalnya itu Ya, terima kasih Mas Doran sudah mau menguatkan masalahnya. Kurang lebih sama ya berarti ya terkait mungkin pembagian waktu ya mana sih yang sebaiknya dikerjakan dulu gitu. ya Oke, baik. Kita bisa lanjut ke cerita selanjutnya. Silakan yang selanjutnya ada teman-teman yang lain ya. Terus kalau senang terus bisa terus
Mbak Fitri sudah mau mengungkapkan permasalahannya di sini. Terlebih dahulu juga untuk dalam diskusi ini kita tidak bisa membahas semuanya. Jadi kita perlu menemukan juga masalah siapa sih yang mau kita bahas di pertemuan ini, dan nanti juga bisa disesuaikan dengan nanti akan ada tugas untuk membantu teman-teman lebih istilahnya dibantu dalam prioritas dan membagi waktu ini. Jadi ya teman-teman ya. Oke. Anggap di skala. Kalau satu itu yang tidak begitu, jadi mungkin juga masih bisa masih bisa diatasi, dan yang nomor 5 itu sudah paling tidak bisa diatasi. Nah, itu ada apa? 4 ya. Oke, baik. Lalu yang kedua Mbak Aku? Coba. Lanjut Mas. 1. Oke, baik. Melihat dengan angka prioritas seperti ini, ini Mbak Putri yang tinggi ya. Apakah teman-teman yang lain merasa aman jika hari ini kita membahas terkait masalah Mbak Putri dulu? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Nanti bisa sambil disesuaikan dengan masalah masing-masing ya. Kita akan berdiskusi. Dan Ibu juga mengharapkan teman-teman bisa untuk fokus di sini ke masalah Mbak Putri, kita bantu, dan di sini Ibu bebaskan untuk berdiskusi ataupun menyampaikan pendapatnya. Jadi ya teman-teman. Lalu untuk Mbak Putri, berkenan ya hari ini. Baik, terima kasih. Dari Mbak Putri sendiri untuk pertemuan hari ini Mbak Putri apa yang diharapkan mengenai masalah? Saya ketemu ada argumen lain sih, apakah yang saya lakukan ketika masalah kesehatan itu benar atau enggak, di pandangan orang itu positif dan negatifnya apa, benar terjadi di teman-teman, terus ya ingin kedepannya membiasakan seperti itu. Oke, baik. Berarti ingin sudut pandang lain ya, apakah hal yang Mbak Putri selama ini lakukan itu sudah benar atau enggak, dan mungkin dari pendapat teman-teman kita bisa evaluasi bersama begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin lebih tahu nih dalam mengenal mengenai masalah yang Mbak Putri alami. Sejak kapan Mbak Putri itu merasa bingung dalam menentukan skala prioritas tadi? Kalau saya ingat itu dari S1 2023 kan. Oke, baik. Berarti sudah cukup lama ya? Sudah sekitar 3 tahunan ya? Ya, Oke, baik. Lalu biasanya Mbak Putri itu merasa, tadi kan sudah di-spill ya tadi ya, merasa stres, itu ketika atau saat-saat apa? sebenarnya itu kalau ternyata baru sadar ada tugas yang sebenarnya stres tapi belum saya kerjakan. Misal Jadinya misal gitu ya? stresnya karena belum dikerjakan, terus itu karena seru. Oke, baik. Berarti merasa kesal juga ya, kok harusnya aku ngerjakan ini dulu nih, begitu ya? Oke, baik. Lalu apakah Mbak Putri itu cenderung kalau misalnya saat kesal itu cenderung menyalahkan sendiri atau ada pelampiasan lain? Sendiri. Mbak menyesal sendiri. Terus di dalam saya itu Iya, nggak apa-apa. Mbak Afif kalau boleh dulu ya, silakan. boleh Boleh silakan, nggak apa-apa. Kan sudah bawa minumnya masing-masing kok. Silakan, nggak apa-apa. Maaf ya, oke, tidak apa-apa. Baik, bisa kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, Mbak Afif bisa dilanjutkan.
nggak ngapa-ngapain sih, diem-diem gitu. Oke. Terus tiba-tiba pusing pas, pusing berat, Oke. ini mbak-mbaknya pernah. Iya, apakah teman-teman Maksudnya kan sudah nikah Iya. nggak pernah ngerasain gimana tiba-tiba kayak rasa gini. Terus ini juga pusing ya? Oke. baik. Oke, baik. Nah, seberapa mengganggu efek itu ke Mbak? Mengganggu. Kalau saya angka sih ganggu 90% ya, Lalu sejauh ini, apakah teman-teman yang lain pernah merasakan hal yang sama? Mungkin efeknya yang sama atau mungkin kebiasaannya yang sama? Mungkin ada cerita lain dari kalian. Ibu ingin melihat dari sisi masing-masing. Boleh ada yang mau menceritakan dari pengalaman? Oke, baik. Mau tanya dulu sih. Ya, silakan. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar dari Mbak PP itu kenapa harus belajar ini dulu, harus belajar itu dulu, itu apa? misalkan saya ngerjakan yang ini dulu karena kayak nyaman aja mas di sana. Ini tuh kayak nyaman, senang gitu. Ada kepuasan sendiri yang tidak bisa saya jelaskan. Itu yang dipilih. Enggak juga, kayak menikmati gitu. Iya, kayak ada kepuasan gitu. Oke, karena mungkin Mbak Petra menjadinya kalau ngedit itu merasa senang gitu ya, kayak healing gitu ya. Tapi kalau tadi yang kerjaan dari sampai belum selesai. Nah, ya kan saya jadi sekarang mahasiswa mas, ini kayak banyak tugasnya. Jadi prioritasnya kan sekarang saya jadi mahasiswa. Terus kerjaannya itu, ya kan saya lagi kucing gitu. Jadi saya nganggurnya dan diikuti, tapi atas dulu. Nah, tapi ada satu pikiran, karena kan ada stok videonya mau kita yang pakai gitu. Banyak. Banyak mas. Banyak ini. Gak apa-apa. Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi bingung ya bu. Ya, gak apa-apa. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Boleh dilanjut Mas Silat kalau mau. Kalau saya ya, Iya, gak apa-apa. kalau saya itu sih mungkin ini hampir sama, tapi konteksnya beda. Jadi saya sih nggak jauh-jauh dari sawah sih. Iya, gak apa-apa. Kita apa ya? Kita sudut pandangnya Ya, lain. kayaknya sudah hampir sama gitu. Dulu itu saya hampir gagal panen gitu. Gagal panen gara-gara saya lebih kayak gambling gitu. Maksudnya gini, seharusnya kan 1 bulan sebelum di panen itu kan di apa namanya yang surut terlebih dahulu. Kayaknya nggak boleh sampai di padi juga banyak yang selesai. Nah itu kalau saya masukkan air, saya percaya kalau bagian air itu saya bisa jadi baik gitu. Saya pengen hasilnya itu lebih baik lagi gitu. Tapi ternyata gitu. Nah mungkin hampir sama kayak gitu ya. Soalnya alhamdulillah kayak tugas ini kayak tapi kayaknya seperti kayak hasilnya kayak perfect gitu. Tapi kita meninggalkan hasil-hasil yang itu sih yang jadi pembelajaran saya saat itu. Makasih. Ya banyak yang lagu sebenarnya tapi kayaknya lebih sesuai masuk itu. Jadi Mbak Petra mungkin ada balikan dari cerita Mas Silat. Belum ada. Oke. Mungkin yang lain ada apa? Ya, sama ya.
Dan karena terlalu memikirkan pengen saya aja sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan saya, tapi ini ya sesuai yang lain tuh nggak tertanda. Nah dari situ saya diingatkan juga sama saya seperti kan dulu seorang dari situ saya Terima kasih. Dapat insight baru, Mbak. Iya. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Kita ulangi. Dapat insight baru ya teman-teman ya. Iya. Ya oke. Dari Mbak Putri sendiri mungkin adakah tanggapan dari sudut pandang Mbak Selvi dan Mbak April? Iya, dia dulunya pada karena benar, saya kan SMA menyebutkan dulu tuh ada konseling behavior. Jadi teman-teman tuh dikasih kertas untuk menilai kekurangan dan kelebihan menandakan kekurangan saya yang disebutkan teman-temannya itu Sonis. Oke. ya ada mungkin kadang saya tidak menghiraukan proses itu, tapi seringkali saya gimana ya? Hiraukan. Oke, tidak hiraukan, tidak ditanggapi ya. tidak diambil. Terus tapi seringkali saya notice profesor sekarang itu. Soalnya kalau profesor saya ada yang kurang itu. Saya dari supaya kadang sama dulu kan Mbak Selvi numpuk itu bener tadi Karena ya saking apa ya ingin benar-benar saat sudah sesuai baru merasa bisa next step gitu ya. iya Lalu saat kamu Mbak Putri ini sebelumnya nih berarti yang sudah dilakukan untuk mengatasi atau mencoba menanggulangi masalah network harusnya sebenarnya kan sudah 2 tahun ya. Pernah nggak? saya kurang aktif Oke, bisa dijelaskan singkat aja. Dulu yang pernah dilakukan sama Mbak Putri. sampai SKS itu Ya, SKS lebih mandi atau lebih apa? Lebih manjur ya. iya Tapi efeknya bagaimana Mbak Putri? Nah, ya kan. Adakah keinginan untuk mencoba cara lain? ya ada banyak sekali. Oke, mungkin kita bisa susun bersama ya. Kira-kira dari apa ya? Apakah ada sistem kerja semalam itu yang apa ya? Yang meskipun stres tapi hasilnya itu oke nggak? Oh gitu. Biasanya tiba-tiba langsung berlekat. Itu yang kayak tadi ya. Ini kan saya nge-slot mikir, ada tugas proyek ya. Saya bikin desain. Dari kemarin belum selesai bu. Soalnya ya udah distrek ke Yang lain lah ya. Ini itu benar karena yang saya janji yang boleh ya. Bu bikin saya bu itu. Ada beberapa orang yang ketika itu diklaim gitu ya, itu malah merasa kayak mungkin dengan itu jadi kayak motivasinya lebih tinggi ya. Apakah sama dengan Mbak Putri kayak gitu? Kalau misalnya memberikan deadline, jadi kayak lebih termotivasi gitu, jadi makanya lebih lancar, lebih encer gitu ya. Iya. Oke. Tapi kita tahu kan kalau misalnya SKS itu tadi kan ada dampak buruk juga yang dibawa, yang bisa stres, bisa ini. Nah, lalu apakah ada hal lagi yang Mbak Putri pernah lakukan selain SKS? Enggak ada. Oke, baik. Kita bisa coba rumuskan dengan solusi-solusi yang mungkin dari sudut pandang mahasiswa, Mbak Selvi dan juga Mbak April, mungkin bisa dirumuskan sama Mbak Selvi. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Mbak Selvi coba dulu kan?
kita kan juga tidak bisa langsung ini efektif ini enggak gitu ya. Nah, tapi kita bisa mencoba. Nah, silakan Mbak Tete buat mungkin semacam langkah-langkah atau sipas gitu atau mungkin jadwal gitu. Jadi kan dari Mas Ilham apa dari apa ya mungkin dari apa sudut pandang Mas Ilham tadi terkait bukan tadi ya Mas Ilham tadi yang gitu loh yang apa salah Wah, bukan yang apa kan pernah hampir Oh, ya iya. iya saya gimana Bu? Body sini aja kira-kira dari yang menurut Mbak Vivi bisa nih dilakukan gitu sama Mbak Vivi ya dicoba untuk melakukan apa ya kayak mencoba untuk mengubah sistem SKS kan gitu loh. Jadi dicoba dulu langkah-langkahnya apa. Iya, tentu bisa lagi. Sekolah kayak gitu bisa dibagi-bagi sekolah sama satu gitu. Jadi bagi-bagi otaknya idenya ini yang buat kebiasaan. Iya. Nah, yang bisa aja. Misal hari ini kan tadi kan dapat insight baru nih, bisa belajar insight apa. Jadi tadi yang menurut Mbak Vivi itu kayak ini bisa nih dilakukan karena menurut itu ini oke, tapi kan belum tentu Mbak Vivi kayak dari sudut pandangnya ini oke bisa. kalau saya biasanya gini sih, misal ada tugas yang kita kan ya nggak jauh-jauh dari praktek, mungkin bisa dikelompokkan, contohnya kayak ada tugas yang praktek, itu dikelompokkan kerjakan terlebih dahulu, karena kalau praktek itu kita action di lapangan. Nah kalau yang teori itu dikelompokkan lagi, teori masih berkaitan aja, soalnya dengan analisis itu sudah dikelompokkan. Jadi maksudnya memprioritaskan yang tugas yang dilakukan secara ilmu, secara langsung, actionnya karena itu tadi yang butuh tenaga waktu yang lebih banyak. Namanya kalau di Jawa ini kayak jadi kan itu banyak banget yang dari sekolah banyak. Nah itu kan memang satu tujuan dari itu nggak bisa digunakan itu bisa di awal kerjakan lebih dulu gitu. Tapi memang itu sepertinya yang paling lama dan paling menguras tenaga kan di sini. Nah kalau yang lain biasanya nggak mau mengajarkan kita ya, tapi bisa digunakan kita itu menggunakan bantuan AI ini ya itu sangat-sangat mempengaruhi untuk yang teorinya. Bisa kan harus pure dari apa pikiran yang berpikir. Saya sih begitu biasanya. Nah dari pengelompokan itu baru saya melakukan dulu. Saya kira mana yang dananya paling dekat, yang paling lama, yang mana yang paling sulit. Ya mungkin bisa dicoba karena kalau buat versi Mbak Vivi sendiri mungkin ada beberapa yang oke tapi ya yang sekiranya Mbak Vivi bisa mungkin dari buat yang lain atau sama Kalau saya di biasanya dari itu harus saya kalau tinggal aku nggak senang di sana itu Iya. Karena mau konten beberapa yang masuk jenis seperti itu mungkin sehari ada target ya menentukan target tuh Mbak Vivi Mbak Vivi bisa ini kan sudah dijelaskan ya ini ada langkah pertama nih mungkin bisa ditentukan targetnya misal mau hari apa terus target keberhasilannya apa gitu ya nanti ini kan juga ada nih udah terus di sini juga udah nih Mbak Vivi udah menjadi target misal seminggu ini aku harus menjalani ini gitu. Nah itu nanti kita akan analisis lagi di pertemuan depan itu yang Mbak Vivi ya oke baiknya cara mau tentu saja Mbak Vivi dan nanti mungkin dengan yang lain nanti bisa membuat tulis sama ya untuk sebagai tugas rumah dan nanti disesuaikan juga dengan masalah teman-teman. Nanti tadi kan kita bisa belajar dari kasusnya Mbak Vivi nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman di pertemuan depan kita akan membahas itu ya teman-teman ya baik sepertinya sudah sekitar 30 menit ya
Ibu mengucapkan terima kasih sama teman-teman karena sudah mengikuti kegiatan posisi kelompok ini dengan aktif, juga sudah berpartisipasi dan diskusinya udah jalan sekali. Terima kasih tepuk tangan. Oke baik, untuk pertemuan depan kita laksanakan apa namanya? Baik, minggu depan ya berarti ya. Oke baik, semua setuju? Oke baik, pertemuan selanjutnya akan dilakukan minggu depan di jam dan hari Kamis ya begitu ya. Oke baik, Ibu tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.